Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Mil Apriani, kelas MBSB Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Imam Bonjol Padang. Di video ini saya ingin memenuhi tugas matematika ekonomi. Di sini saya akan membahas 3 materi. Yang pertama tentang deret hitung dan aplikasinya dalam ekonomi. Yang kedua tentang deret ukur dan aplikasinya dalam ekonomi. Dan yang ketiga penerapan fungsi dalam keseimbangan pasar. Baiklah, masuklah kita ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang deret hitung dan aplikasi dalam ekonomi. Nah, deret hitung meliputi suku ke N dan jumlah N suku. Definisi dari deret hitung. Deret hitung adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu dengan bilangan yang membedakan suku-suku tersebut selalu tetap. Dan bilangan yang membedakan suku tersebut disebut pembeda. Nah, di sini ada contohnya. Ada 5, 10, 15, 20, 25, 30 dan seterusnya. Ingat ya tadi definisinya. Di sini berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu dengan bilangan yang membedakan suku-suku tersebut selalu tetap. Nah, maksud penjumlahan di sini ini antara suku ini namanya suku ya. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga dan seterusnya. Nah, pembeda yang dimaksud di sini adalah antara suku pertama dan suku kedua. Lihat ya tadi penjumlahan. Berarti di sini suku pertama ada 5. 5 ke 10 ditambah berapa? Pastinya kan ditambah 5. Kemudian dari suku kedua ke 3 dan seterusnya itu sama penjumlahannya. Nah, 10 ditambah 5 sama dengan 15. Kembali juga berarti ditambah 5 selalu tetap. Di sini contoh kedua ada 90, 80, 70, 60, 50 dan seterusnya. Pembeda di sini yaitu min 10. Kenapa? Karena tadi penjumlahan antara suku pertama dan kedua selalu tetap. 90 ditambah berapa hasilnya? 80. Nah, di sini kan 90 ditambah min 10. Nah, caranya min ditambah positif atau negatif dikali positif pasti negatif. Ini. Nah, 80. Atau cara mudahnya dibalik suku keduanya dikurangkan suku pertamanya. 10 dikurang 5, 5. 15 dikurang 10, 5. Nah, ini juga biar lebih gampangnya ya, lebih mudahnya 80 dikurang 90. Pasti min 10 kan? 70 dikurang 80, min 10. Nah, itu dia yang disebut dengan pembeda. Nah, di sini ada rumus. Yang pertama rumus suku ke N, yaitu Sn sama dengan A tambah N kurang 1 kali B, di mana A sama dengan suku pertama. Ini dia suku pertama. Ini adalah suku namanya. Suku pertamanya yaitu 5. B pembeda. Pembedanya tadi 5. Selisih antara suku pertama dan kedua. N adalah indeks suku. Nah, ini di sini Sn itu sama aja ya kalau misalnya kita matematika sebelumnya pernah belajar. Ini UN. UN itu artinya suku ke N. Di sini Sn itu artinya suku ke N. Nah, coba kita lihat, kita buktikan dari contoh di atas tadi. Benar atau tidak rumus ini?
Nah, caranya masukkan rumusnya. Kita akan mencari suku misalnya ke 3. Maka N di sini diganti jadi 3. S3 sama dengan A-nya tadi. A-nya yaitu suku pertama 5 ditambah N-nya 3 dikurang 1 kali BB-nya tadi 5. Nah, sama dengan 5 ditambah 3 kurang 1, 2 kali 5, 10. Nah, 5 tambah 10, 15. Benar. Suku ketiganya adalah 15. Rumusnya benar. Nah, rumus yang kedua yaitu rumus jumlah N suku. Maksudnya jumlah jumlah ini ditambahkan ke sini kemari. U1 ditambah U2 tambah U3. Nah, hasilnya berapa? Rumusnya adalah JN. J di sini jumlah N suku. JN sama dengan N per 2 dalam kurung 2A ditambah dalam kurung N kurang 1 kali B. Nah, kita misalnya buktikan yang nomor 1 tadi, contoh soal nomor 1. Kita mau mencari jumlah suku misalnya ke 3 aja lah. Ke 3, maka di sini N-nya diganti jadi 3. Maka J3 sama dengan N-nya tadi 3 per 2. Nah, dikali 2 dikali A-nya tadi 5. Ini pembedanya. Maksudnya A-nya tadi suku pertamanya. 5 ditambah N-nya 3 dikurang 1 dikali B-nya 5. Maka 3 per 2 dikali 2 kali 5 10 ditambah 3 kurang 1 2 dikali 5 10. Maka 3 per 2 dikali 20 sama dengan ini dikalikan dulu, 3 dikali 20 sama dengan 60 dibagi 2. Maka hasilnya 30. Coba kita tambahkan manual ya. Benar atau tidak? 5 ditambah 10 15. 15 ditambah 15 sama dengan 30. Maka rumusnya benar. Nah, sekarang aplikasi deret hitung dalam ekonomi. Di sini diaplikasikan pada suku bunga tunggal. Langsung saja contoh soal yang akan dibahas. Seorang investor menanamkan modal sebesar 10 juta di bank dengan suku bunga tunggal 6% per tahun. Berapa total uang yang dimiliki investor tersebut setelah 4 tahun? Penyelesaiannya, di dalam suku bunga tunggal ini, setiap tahun bunga yang didapat selalu sama. Selisihnya antara tahun pertama dan tahun berikutnya itu selalu sama. Sehingga pola perhitungan bunga mengikuti deret hitung. Rumusnya Fn sama dengan P ditambah P dikali I dikali N, dimana Fn sama dengan jumlah akumulasi selama N tahun. I pinjaman pokok atau investasi, I tingkat bunga tahunan, dan N jumlah periode pinjaman. Nah, untuk memahami deret hitungnya, lihat penambahan bunga dari tahun ke tahun. Nah, sebelum kita langsung menggunakan rumus ini ya untuk mencari setelah 4 tahun tadi. Nah, di mana bentuk deret hitungnya? Ini kita terapkan dulu dari tahun ke tahun. Kita cari. Nah, tahun pertama sebelumnya diketahui Pi
atau investasi tadi pertama 10 juta dan I tingkat bunga tahunan sama dengan 6%. Kita masukkan rumusnya. Kita cari pada tahun pertama dulu suku bunganya berapa dia. Nah, di sini masukkan rumus yang ini tadi. Nah, F1 sama dengan P-nya tadi 10 juta ditambah P 10 juta dikali I 6% dikali N nya ini pada tahun pertama dulu. Nah, sama dengan ini hasilnya 10.600.000. Pada tahun kedua F2 sama dengan 10 juta, tinggal masukkan aja tadi rumus di atas ditambah 10 juta dikali 6% dikali 2 karena ini tahun kedua, mencari tahun kedua. Nah, hasilnya 11.200.000 rupiah. Dan pada tahun ketiga F3 sama dengan 10 juta ditambah 10 juta dikali 6% dikali 3, hasilnya 11.800.000. Nah, kalau kita ingin mengetahui gimana bentuk deret hitungnya, kita terapkan, kita susun dari yang pertama tadi sebelum masuk bunga, sebelum ada bunga 10 juta. Nah, tadi sebelum adanya bunga 10 juta itu suku pertamanya, ini suku pertama atau U1. Nah, setelah ada bunga berikutnya, di tahun berikutnya berubah menjadi 10.600.000 rupiah. Kemudian tahun ketiga, nah ini kita susun seperti ini untuk mengetahui deret hitungnya. Di sini deret hitung tadi definisinya suku-sukunya berdasarkan penjumlahan, dan penjumlahan itu selalu tetap, bilangan yang membedakan suku-suku selalu tetap penjumlahan tadi. Oke, di sini kita jumlahkan dari suku pertama ke suku kedua 10 juta ditambah berapa hasilnya? 10.600.000, pasti ditambah 600.000 atau dikurangkan, biar enggak susah, yang lebih gampangnya 10.600.000 dikurang 10 juta. Nah, hasilnya itulah dia pembedanya. Ini juga sama, dikurangkan kemari atau ini ditambahkan ke sini, sama aja. Nah, berarti dapatlah kita katakan ini adalah susunan deret hitung. Sini kita akan menjawab dengan menggunakan rumus yang di atas tadi untuk mencari jumlah akumulasi selama 4 tahun itu. Di sini rumusnya, yang ditanyakan 4 tahun. Berarti pada tahun keempat berapa akumulasi total biaya yang dimiliki, berapa biaya total uang yang dimiliki investor setelah 4 tahun. Sini masukkan N-nya jadi 4, nah P-nya tadi 10. Ini ya, 10 juta ditambah P 10 juta dikali I 6% dikali N-nya jumlah periode pinjaman 4. Nah, 10 juta ditambah 10 juta dikali 6% dikali 4. Kita kerjakan dulu yang perkalian karena lebih kuat daripada penjumlahan. 10 juta dikali 6% dikali 4 sama dengan 2.400.000. Nah, 10 juta diturunkan
ditambahkan dengan 2.400.000, hasilnya 12.400.000. Atau bisa juga menggunakan rumus yang seperti deret hitung tadi. Nah, seperti yang ini kita terapkan di suku bunga tunggal. Jadi seperti ini. Sn atau UN sama dengan A tambah N kurang B. A ditambah N kurang 1 dikali B. Nah, tadi kan kita bentuk seperti ini ya, kita sudah susun seperti ini bentuknya kalau dalam susunan deret. Oke. Baik, di sini N-nya 5. Kenapa 5? Sementara tadi yang ditanya 4. Kenapa nggak 4? Nah, karena yang 4 ini hitungan yang sudah dikenakan bunga. Nah, yang belum tadi kan 10 juta. Susunannya dalam deret seperti ini. 10 jutanya dimasukkan. Jadi U1-nya itu 10 juta, U2-nya 10.600.000 dan seterusnya. Di sini 5. Kenapa? Karena ininya masuk tadi suku pertamanya. Kita di sini akan mencari yang sudah dikenakan bunga. Makanya tahun pertama tadi 10.600.000 ini yang dikenakan bunga, yang sudah dikenakan bunga. Maka sini kita tulis 5. U5 sama dengan A-nya tadi suku pertama, ini A atau A-nya suku pertamanya 10 juta ditambah 5 dikurang 1 sama dengan 4 dikali 600. Tadi ini ya, tahun pertama 10 juta, tahun kedua sudah, tahun ketiga ini. Nah, tahun keempatnya belum. Ini kita akan mencari tahun keempatnya berapa menggunakan rumus yang persis mirip seperti deret hitung. Sini tadi 5 kurang 1 4 dikali 600.000 2.400.000. 10 juta turunkan, kemudian ditambahkan dengan 2.400.000 sama dengan hasilnya 12.400.000 sama dengan yang rumus ini tadi. Baik, sekarang masuklah kita ke pembahasan yang kedua atau materi kedua, yaitu tentang deret ukur dan aplikasi dalam ekonomi. Definisi deret ukur. Deret ukur itu deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu atau perbandingan. Tadi perkalian atau perbandingan disebut juga rasio antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Rasio disebut juga dengan pengganda. Sama aja ya, rasio bisa, pengganda juga bisa. Nah, di sini ada contoh bilangan yang berurutan, yaitu ada 5, 10, 20, 40, 80, 160. Nah, maka di sini katakan tadi perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Maksudnya ini barisan suku pertama ini, suku pertama ke suku sebelahnya, suku kedua, dikali perkalian, dikali berapa ya kira-kira hasilnya 10, pasti dikali 2. Nah, kemarin juga gitu, 10 dikali berapa hasilnya, 20 dikali 2 dan seterusnya. Maka di sini pengganda adalah 2 atau yang biasanya dipakai ya, biasanya di matematika
maka sebelumnya yang pernah dipelajari, antara suku kedua ke suku pertama ini dibagi. U1, U2 dibagi U1. Maka U2-nya 10 dibagi U1-nya 5. Dengan 10 bagi 5, 2. Maka hasil dari pembagian ini disebut pengganda atau rasio, sama aja. Nah, pengganda atau rasio yaitu 2. Baik, untuk rumus suku ke N, rumusnya adalah Sn, S di sini suku ke N sama dengan A dikali P pangkat N kurang 1, dimana A sama dengan suku pertama, P sama dengan pengganda, N sama dengan indeks suku. Untuk rumus jumlah suku ke N, Jn itu jumlah, J-nya jumlah, sama dengan A dalam kurung 1 dikurang P pangkat N. Di sini ada 2 rumus. Kita gunakan rumus yang pertama ini jika P-nya lebih kecil dari 1. Dan kita gunakan rumus yang kedua jika P-nya lebih besar dari 1. Dibalik aja ininya. Tadi 1 dikurang P pangkat N. Nah, kalau P-nya itu lebih besar dari 1, maka Pn-nya di depan duluan. P pangkat N dikurang 1. Nah, bawahnya juga dipindah, P-nya jadi di angka 1 ini, satunya jadi di P. Kalau misalnya lebih besar dari 1. Nah, masuk ke contoh soal. Diketahui suatu deret dengan suku-sukunya 5, 10, 20, 40, 80, dan seterusnya. Tentukan suku ke-10 dan jumlah suku ke-10. Nah, di sini kita akan selesaikan. Yang pertama itu kita cari tahu dulu apa aja yang diketahui. A-nya berapa? A-nya tadi suku A itu suku pertama ya. Suku pertamanya A 5. Saya P-nya pengganda. Penggandanya tadi dicari dari ini U2 dibagi U1. 10 dibagi 5 dengan 2. Nah, maka penggandanya atau P atau R juga bisa sama dengan 2. Di sini kita pakai yang P aja karena rumusnya pakai P di sini biar nggak bingung. Oke, langsung kita jawab. Yang ditanya S10 dan C10, jumlah suku ke-10 dan suku ke-10 nya itu berapa? Kita jawab. Nah, untuk yang ini dulu, S10, suku ke-10 nya berapa? Masukkan rumus yang ini. Kalau mencari suku ke N, kita gunakan rumus yang di atas. Sn suku ke N sama dengan A dikali P pangkat N kurang 1. Maka kita masukkan di sini S10 sama dengan A-nya 5 dikali P-nya 2 pangkat N-nya 10 dikurang 1. Maka 5 dikali 2, 10 kurang 1, 9. 5 dikali 2 pangkat 9 itu hasilnya 512. Hasilnya 2560.
Jadi suku ke-10 nya itu 2560. Nah, untuk yang ini J, jumlah suku ke-10, jika kita jumlahkan dari suku pertama, suku kedua, suku ketiga, 4, 5 sampai 10 dijumlahkan, angka-angka ini dijumlahkan, maka hasilnya kita mencari J10. Rumusnya adalah yang ini. Kalau misalnya kita ingin mencari jumlah suku N, kita gunakan rumus yang ini salah satunya. Tapi yang mana kita gunakan? Lihat P-nya di sini 2. 2 itu lebih besar atau lebih kecil dari 1? Nah, 2 kan lebih besar dari 1, maka kita gunakan rumus yang ini. N sama dengan A kali P pangkat N kurang 1 per maaf, salah. Kita gunakan yang ini ya. Cn sama dengan A dikali P, oh iya benar, kurang 1 per P dikurang 1. Kita ganti di sini J10 sama dengan A-nya. Tadi A-nya berapa? 5. P-nya 2. Pangkat N-nya 10. 10 pangkat 10 dikurang 1 per P-nya 2 dikurang 1. Nah, 5. 2 pangkat 10 itu hasilnya 1024 dikurang 1. 2 kurang 1 kan 1 per 1, nggak ditulis juga nggak apa-apa karena dibagi 1 hasilnya tetap seperti itu. Nah, sekarang 5 dikali 1024 dikurang 1, maka 1023. 5 dikali 1023 sama dengan 5115. Maka hasilnya adalah, nah kalau kita jumlahkan dari suku pertama sampai ke 10, maka jumlahnya itu adalah 5115. Gitu teman-teman. Nah, sekarang aplikasi deret ukur dalam ekonomi. Aplikasi deret ukur dalam ekonomi ini ditujukan kepada bunga majemuk. Kenapa bunga majemuk? Karena di dalam bunga majemuk, bunga yang diperoleh setiap tahun dihitung berdasarkan total jumlah uang pada tahun sebelumnya. Langsung saja ke contoh soal ya, biar paham cara menghitungnya. Contoh, seorang investor menanamkan modal sebesar 10 juta di bank dengan suku bunga majemuk 6% per tahun. Berapa total uang yang dimiliki investor tersebut setelah 4 tahun? Nah, karena bunga majemuk itu diperoleh setiap tahun, dihitung dengan cara total jumlah uang pada tahun sebelumnya. Sehingga perhitungan bunga majemuk mengikuti deret ukur. Rumus Fn sama dengan P dikali 1 ditambah I, di mana Fn adalah jumlah akumulasi selama N tahun, P sama dengan pinjaman pokok atau investasi, dan I sama dengan tingkat bunga tahunan. Nah, untuk memahami deret ukurnya, dari mana sih deret ukurnya dilihat pada bunga majemuk ini?
Ya kita harus tahu, kita cari tahu dulu perubahan pada penambahan bunga dari tahun ke tahun berdasarkan tahun. Kita cari tahu dulu. Di sini diketahui P-nya tadi 10 juta dan I 6%. Kita cari tahun pertama dulu. Kita masukkan rumus yang ini tadi. Yang F1 sama dengan 10 juta, P-nya 10 juta dikali 1 ditambah 6%. Hasilnya 10.600.000 rupiah. Dan tahun berikutnya, nah dari sini tadi kan tadi di sini dibilang diperoleh setiap tahun. Nah, diperoleh dengan cara menghitung berdasarkan total jumlah uang pada tahun sebelumnya. Nah, kita mau ngitung tahun kedua nih. Berarti jumlah tahun sebelumnya, hasilnya ini kita masukkan di tahun kedua. Yang tahun pertama tadi jumlah dari bunga pada tahun pertama. Ini tadi jumlahnya ya, dimasukkan ke tahun kedua. Jadi kita bukan yang 10-nya ini tadi kemarin, kita menggandakan di sini bunga majemuk. Jadi yang hasilnya ini tadi kemari. Nah, maka hasilnya adalah 11.236.000 rupiah. Kemudian pada tahun ketiga, sama seperti tadi tahun kedua, hasil dari tahun ke-1 dimasukkan ke tahun kedua tadi. Sekarang kita mau nyari tahun ketiga, maka yang jumlah tahun kedua dimasukkan ke tahun ketiga, digandakan. Maka diperolehlah totalnya 11.910.000 rupiah. Jika ditulis dalam pola deret ukur agar kita bisa tahu kenapa deret ukur dari mana dapat dilihat, kita tuliskan dari pertama tadi. Sebelum kena bunga tadi investasinya kan 10 juta. Nah, ditulis di sini 10 juta. Pada tahun pertama yang kena bunga sudah ada bunganya 10.600.000 rupiah. Kemudian tahun berikutnya 11.236.000 rupiah dan berikutnya. Nah, seperti itu. Di sini kita ingin mengetahui kenapa dibilang pola deret ukur. Nah, kita bagikan U2 dengan U1. Maka hasilnya 1,06. Di sini gitu juga sama suku yang ketiga dibagikan sama suku sebelumnya. Hasilnya juga sama 1,06. Sehingga dikatakan pola deret ukur. Seperti ini bentuknya. Ini U2, 3, U4. Nah, kita jawab soal di atas tadi. Masukkan rumusnya. Jika ingin mengetahui jumlah akumulasi selama 4 tahun, dari soalnya ini 4 tahun, maka kita tuliskan Fn F4 sama dengan P-nya tadi nih 10 juta dikali 1 ditambah I-nya berapa? 6%. Pangkat N-nya 4. Maka 10 juta dikali 1 ditambah 6%. Ini sama dengan 6%, itu sama dengan 0,06. Jadi kalau ditambahkan kan yang di dalam kurung dulu, kita harus mengerjakan yang di dalam kurung dulu. Maka hasilnya 1
Ini 1 ditambah 0,06, maka hasilnya 1,06 pangkat 4. Nah, 1,06 pangkat 4 itu hasilnya, ini 10 jutanya turunkan. Nah, ini kalau dikalikan, dipangkatkan 4, ini hasilnya itu 1,26247696 dikalikan 10 juta dikali 1,26247696, maka hasilnya 12.624.769,6. Nah, ini untuk rumus mencari jumlah akumulasi selama 4 tahun yang disebutkan pada soal. Nah, maka kalau kita cari berdasarkan rumus deret ukur, rumusnya adalah UN atau SN sama dengan suku ke N sama dengan A dikali P pangkat N. Maka kita masukkan aja A-nya 10, A itu suku pertama 10, dikali N P-nya pengganda tadi ini atau rasio 1,06 pangkat N-nya 5 kurang 1. Nah, turunkan 10 jutanya 10 juta dikali 1,06 pangkat 4. 1,06 pangkat 4 ini hasilnya adalah 1,26247696. 10 jutanya kita turunkan, kemudian kita kalikan 10 juta dikali kemari, maka hasilnya diperoleh 12.624.769,6. Nah, hasilnya sama. Nah, masuk yang terakhir, yaitu penerapan fungsi dalam ekonomi pada keseimbangan pasar. Pasar suatu macam barang dikatakan berada dalam keseimbangan bila jumlah barang yang diminta di pasar tersebut sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Jadi, persamanya adalah QD sama dengan QS. QD sama dengan QS. Nah, syarat keseimbangan pasar ada kita temukan nanti QD yaitu jumlah permintaan, ada QS yaitu jumlah penawaran, PE harga keseimbangan, QE jumlah keseimbangan. Nah, contohnya fungsi permintaan tunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 10 dikurang 5 dan fungsi penawarannya QS sama dengan min 4 ditambah 9P. Berapa harga dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar dan gambar grafiknya. Pertama kita jawab berapa harga dan jumlah keseimbangannya yang tercipta di pasar, yang terjadi di pasar. Keseimbangan pasar itu sama dengan E, dilambangkan E. E itu QD sama dengan QS. Keseimbangan pasar itu sama dia tadi. Di sini dikatakan apabila jumlah barang yang diminta dan jumlah barang yang ditawarkan sama. Nah, di sini maka QD tadi 10 dikurang 5P sama dengan QS-nya min 4 ditambah 9P. Maka ini pindah ruas kemari jadi 14 sama dengan dan 10 ini pindah kemari 14, maka Pi sama dengan 14 per 14 sama dengan 1, maka diperolehlah Pi E sama dengan 1. Kemudian substitusikan, kita akan mencari QE nya. QE nya sudah, QE nya
Kita masukkanlah Q sama dengan 10 dikurang 5P dari sini tadi. Nah, P-nya kita ganti dengan 1. 10 dikurang 5 dikali P. P-nya 1, maka 10 dikurang 5 kali 1, 5. 10 kurang 5, 5. Diperolehlah QE sama dengan 5. Jadi harga P dan jumlah keseimbangan dan jumlah atau Q keseimbangan pasar dilambangkan dengan E adalah 5,1. 5-nya ada di QE dan satunya PE. Seperti ini gambar grafiknya. Dan kemudian pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Jadi, jika produk dikenakan pajak atau dilambangkan dengan T per unit, maka akan terjadi perubahan keseimbangan pasar atas produk tersebut. Nah, baik harga maupun jumlah keseimbangan. Jika jumlah pajak persamaan penawaran, pengaruh pajak ini pengaruhnya kepada penawaran. Penawaran akan berubah nantinya. Menjadi yang sebelum pajak P sama dengan A tambah B dikali Q. Nah, maka setelah pajak menjadi fungsinya menjadi P sama dengan A ditambah B dikali Q ditambah T atau pajak T-nya. Nah, di sini ada rumus untuk mencari beban pajak yang ditanggung konsumen atau TK sama dengan TK itu diperoleh dari PE dikurang PE aksen dikurang PE. Beban pajak yang ditanggung produsen atau TP sama dengan ini diperoleh dari T dikurang TK. TK-nya dari sini nanti. Dan jumlah produk yang diterima jumlah pajak yang diterima pemerintah yaitu diperoleh dari T dikali QE aksen. Nah, masuk ke contoh. Diketahui suatu produk ditunjukkan fungsi penawaran atau P sama dengan 7 ditambah Q dan fungsi permintaan P sama dengan 16 dikurang 2Q. Produk tersebut dikenakan pajak sebesar 3 rupiah per unit. Nah, pertanyaannya A. Berapa harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak? B. Berapa besar penerimaan pajak oleh pemerintah? C. Berapa besar pajak yang ditanggung konsumen dan produsen? Nah, di sini kita jawab yang A dulu ya. Yang A, berapa harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak? Nah, yang ditanya sebelum dan sesudah. Kita cari yang sebelum pajak dulu. Jadi E keseimbangan pasar ya, E sebelum pajak. Nah, caranya di sini diketahui fungsi penawarannya. Penawaran berarti PS-nya ya, di sini PS. Ini PS dan yang ini permintaan itu demand ya, jadi D disimbolkan dengan D. Jangan sampai terbalik, nanti hasilnya malah terbalik kurvanya. Oke, kita bikin persamaannya. PD sama dengan PS. PD-nya tadi 16 dikurang 2Q. PS-nya 7 ditambah Q. Nah, pindah ruas ini kemari jadi 3Q dan yang 16 kemari jadi 9.
Nah, Q sama dengan 9/3. Maka QE sama dengan 9/3. Jadi 3. 9 dibagi 3, 3. Nah, substitusikan QE sama dengan 3 ke P sama dengan 7 ditambah Q. QE nya udah dapet. 7 ditambah Q. Ini Q sama dengan 3 sama dengan 10, maka diperolehlah PE sama dengan 10. Nah, jadi sebelum pajak keseimbangan sebelum pajak tadi ya, E sama dengan 3, 10. Nah, sekarang kita cari setelah pajak. Setelah pajak maka fungsi penawarannya berubah. Fungsi penawaran yang ini tadi ini berubah sesuai dengan ini yang dibahas tadi. Nah, maaf, yang ini tadi. Setelah pajak menjadi penawarannya jadi ada tambah T-nya, tambah pajak. Nah, jadi setelah pajak fungsi penawarannya berubah jadi seperti ini menjadi PS, ini S maksudnya ini penawaran ya, supply. Nah, 7 ditambah Q ditambah T, ada T-nya, ada tambah pajaknya. Jadi 7 ditambah Q ditambah T-nya berapa? T-nya 3. Nah, kemudian ini belum siap nih. 7 bisa ditambahkan dengan 3, maka 10. Nah, ini Q. 10 ditambah Q. Nah, inilah dia perubahan fungsi penawarannya menjadi seperti ini. Maka PD sama dengan PS. PD-nya tadi tetap. PD-nya ini 16 dikurang 2Q. Dengan PS-nya yang berubah. PS-nya 10 ditambah Q. Nah, maka diperolehlah ini pindah ruas. Ini kemari jadi 3Q. Dan yang 16 ini kemari jadi 6. Maka Q sama dengan 6 dibagi 3. Maka IE sama dengan 6 bagi 3, 2. Kemudian substitusikan QE ke P sama dengan 10 ditambah Q. 10 ditambah Q-nya 2. Maka diperolehlah PE sama dengan 12. Nah, jadi setelah pajak persamaan menjadi 12 2 dan 12.
Ini tadi sebelum pajak. Nah, ini setelah pajak. Kemudian belum sampai sini, kita jawab yang B. Yang B, pertanyaannya, berapa besar penerimaan pajak oleh pemerintah? Nah, kita lihat di sini beban pajak yang ini diterima pemerintah diperoleh dari, ini dilambangkan dengan T ya. T sama dengan ini perolehannya. Kita peroleh dari T dikali Q aksen yang setelah pajak. Maka T-nya pajaknya tadi 3 dikali Q aksennya. Nah, maaf di sini yang sudah kena pajak yang fungsi penawaran tadi, ini jadi aksen. Ini setelah pajak artinya. Oke, maka QE-nya 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi besar pajak yang ditanggung, jadi besar pajak yang diterima pemerintah adalah Rp 6 per unit. Nah, kemudian untuk yang C, berapa besar pajak yang ditanggung konsumen dan produsen? Nah, kita lihat tadi ini rumus untuk mencari yang ditanggung konsumen dan produsen. Beban pajak yang ditanggung konsumen yaitu TK, kita tulis yang ditanggung konsumen, TK sama dengan PE aksen kurang PE. Nah, yang ini sudah sesuai seperti ini. Kita masukkan saja PE aksennya tadi kita punya di sini 12. Nah, kita udah punya semua ya. QE-nya ada 3. PE-nya ada 10. QE aksen ada 2 dan PE aksen ada 12. Maka ini 12 dikurang PE-nya 10. Nah, maka hasilnya 2. Jadi besar pajak yang ditanggung konsumen adalah Rp2 per unit. Kemudian satu lagi ya, untuk produsen, berapa besar pajak yang ditanggung produsen. Oke, di sini kita cari untuk produsen mana ya? Nah, ini rumusnya, cara memperolehnya. Disimbolkan pajak untuk produsen itu dengan TP sama dengan, kita lihat tadi T dikurang TK.
T-nya, pajaknya tadi 3, dikurang TK-nya dari mana? Dari sini tadi TK-nya. Sama dengan 1. Jadi, besar pajak yang ditanggung produsen adalah sebesar Rp1 per unit. Nah, selesai. Nah, jadi bentuk kurva keseimbangan pasar sebelum dan setelah pajak seperti ini. Dimana sebelum pajak itu ada di titik 3, 10, kuantitinya atau jumlah barangnya di 3, dan 10 price-nya, harganya 10, itu sebelum pajak. Di sini titik keseimbangannya. Dan setelah pajak menjadi 12. Kuantitinya 2 dan price-nya 12. Nah, di sini berubah karena tanggungan pajak sebagian dikenakan kepada konsumen, sehingga harga produk akan naik dan jumlah barang yang diminta akan berkurang. Maka yang sebelumnya harganya lebih rendah sebelum dikenakan pajak, maka barang yang diminta akan tinggi, dan setelah dikenakan pajak otomatis barangnya itu akan mahal, maka permintaannya akan sedikit berkurang. Nah, sampai situ teman. Jadi itu tadi pembahasannya. Semoga teman-teman dan semoga siapapun yang melihat video ini semoga dapat memahaminya, dan apabila ada kesalahan tolong dikoreksi ya. Mungkin sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.